Yang penting jalanin aja dulu satu bagian, mereka jalanin. Nah, nanti dibagi dengan total berapa korporat yang harus dihubungi. Coach, mau curhat sales dong, Coach. Gimana? Gimana nih, Coach? Karena kan tahun baru nih ya. Ya, masih Januari. Iya, masih gitu. Januari Ya. nih. Nah, terus gimana nih kita sebagai sales untuk mencapai target kita di 1 tahun ke depan tuh seperti apa? Oke, kita dalam konteks kan gini ya, kalau kita bicara target itu kan target ada 2 macam loh ya. Kalau saya bilang ya, yang pertama dari divisi atasan, berarti dia membuat sales plan. Dia membuat rencana. Nah, ketika membuat rencana, jadi target itu bukan datang dari langit jatuh brok gitu, enggak gitu. Jadi ada sales plan yang mereka pengen rancang. Itu dulu. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Nah, tapi setelah sales plan jadi, kan artinya keluar target tuh. Iya. Biasanya sales plan tuh kayak gini. Kayak tadi ya, contoh saya ambil contoh. Hari ini saya tadi pagi, saya meeting sama beberapa manajer, bukan baru manajer, semua manajer dan supervisor saya meeting. Saya menyiapkan 1 buah strategi baru untuk bisnis kita, korporat. Nah, jadi pada saat saya ngasih tahu mereka, saya kasih gambaran itu adalah ide di kepala saya. Nah, tugas saya adalah meminta kepada mereka untuk menjadi sebuah taktik atau rencana yang akan dijalankan, action, tindakan. Nah, jadi itu tugas saya adalah ketika ditanya, gimana cara mencapai omset sekian? Saya harus mikir, ini angka datang dari mana ya? Saya harus mikir, walaupun saya tahu target market, berapa besar market. Salah satu kan market berapa besar, size itu, dan berapa kue yang saya mau ambil. Pengertian kue gampang sederhana, bahasanya kayak gini, Vin. Anggaplah kita jualan nasi uduk. Jualan nasi uduk di satu lokasi. Satu lokasi, anggaplah di tempat kita di Pondok Labu. Di satu Pondok Labu itu, berarti kan jarak jualan kan ada 5 km, enggak, 5 km mau kejauhan ya. Anggaplah 500 meter sampai 1 km dari lokasi. Oke. Ya, atau paling gampang adalah Vina punya coffee shop, jaraknya jualannya adalah tergantung harga kopinya nih. Kalau harga kopinya murah-murah, target marketnya adalah harganya di bawah 15.000, berarti jarak 500 sampai 1 km. Itu permainan Vina. Oke. Dapat ya? Iya. Nah, kalau harga kopinya Vina adalah sekitar 20 sampai 50.000, berarti target marketnya mungkin bisa sampai 1 kilo, sampai 2 kilo. Kenapa? Karena makin mahal, berarti kan ada sesuatu yang khas. Kenapa gua harus makan di sana atau gua harus beli di sana? Kalau nggak akan berhasil. Sampai sini oke ya? Oke. Jadi anggapnya semua sama ya. Jadi kita patokan dulu. Jadi kita mau target berapa? Nah, angka target itu datang dari mana? Mungkin Vina paling gampang sederhana kalau anggaplah coffee shop. Yang gampang sederhana adalah Vina melakukan survei. Kalau jual nasi uduk sama. Vina melakukan survei. Yang dagang either bukan dagang nasi uduk aja. Jadi kan ada yang kita dagang nasi uduk, berarti sesama kompetitor nasi uduk. Iya. Yang kedua adalah yang jual gorengan. Itu juga kompetitor loh. Iya. Tapi untuk produk substitusi. Substitusi artinya produk pengganti. Gua nggak bosan sama nasi uduk, gua mau makan gorengan. Tukang bubur, itu juga saingan. Kan orang nggak mungkin tiap hari makan Senin sampai hari Minggu tiap hari nasi uduk, nggak mungkin. Makanya kenapa mereka akan ganti. Begitu juga kalau misalkan kopi. Pertanyaannya adalah, di situ peminum kopinya berapa banyak? Masuk akal apa enggak? Angkanya itu masuk akal apa enggak? Di sekitar itu. Oke. Nah, saya kasih gambaran. Kalau misalkan bisnis kopi adalah minuman yang nggak semua orang minum sebenarnya. Iya. Yang jadi isu adalah nggak semua orang minum. Maka lu harus pakai variasi. Lucunya, bahkan ada penelitian menarik. Ini ada yang lucu loh nih ceritanya. Kalau ada orang nih ya, ada warung nih jual kopi. Lucunya lu jual es teh manis. Orang lebih milih es teh manis loh. Yang penting rasa mantap, gurih, menyegar. Iya. Kenapa? Biasa familiar. Lebih familiar di lidah buat mereka, tapi secara bisnis untung apa enggak? Ya kagak, lu minum cuma es teh manis. Lu mau nutup dari mana? Benar-benar. Padahal jualan lu kopi. Minuman lu es teh manis. Itu yang membuat ada bisnis jadi tidak balik modal. Jadi makanya banyak juga cafe shop yang tutup gara-gara itu. Oke, udah dapat ya? Udah ada. Dapat target.
Nah, dari target tadi, lalu kita harus menghitung. Dari target tersebut, misalkan tadi jualannya jualannya kopi, berapa cup yang harus terjual? Yang dengan harga minimal. Kebayang dong? Kebayang. Kalau jualan nasi uduk berarti berapa harga nasi uduk, mesti berapa porsi yang harus habis dalam satu lokasi. Sudah? Setelah itu baru dipikirkan, rencana-rencana apa, kalau itu kan makanan ya, kalau mama bisnis juga sama misalnya saya punya target nih, targetnya berapa, sekian M. Nah ketika sekian M, saya tanya, ini datang dari mana? Oh, saya harus mancing ikan, di mana yang dapat seperti itu? Masih ingat dong, kemarin kan ada meeting ngebahas, ada kita harus mancing di tempat yang ini, karena di tempat ini ikannya lebih gede-gede, bisa cepat dapat. Nah pertanyaannya, ikan yang gede-gede itu harus diapain? Nah, itu strategi. Maka ada yang Vina melakukan telepon ke corporate besar, kemudian minta email mereka. Dan ada corporate itu sebenarnya ada satu lagi, Vin, yang saya belum cerita. Corporate besar itu biasanya kalau pelatihan itu ada yang namanya, mereka membuat, kalau perusahaan besar ya, mereka ada 2 konsep. Jadi pada dasarnya setiap pelatihan itu harus masuk nanti ke procurement. Dan procurement itu punya yang namanya surat rekanan. Surat rekanan. Surat rekanan itu dari perusahaan itu. Surat rekanan itu ada 2. Rekanan pabrik seminar sama rekanan in-house. Oh, dibeda-bedain gitu. Biasanya ada beberapa kayak gitu. Nah, tugas Vina adalah, salah satunya adalah meminta bagaimana supaya kita menjadi rekanan saja dulu. Belum jualan loh. Iya. Ya dong, kalau jualan mungkin lebih sulit. Tapi menjadi rekanan dulu, itu menjadi satu poin. Nah kalau udah jadi rekanan, ada kemungkinan kita diundang? Ada. Begitu ada pelatihan kebutuhan, maka perusahaan akan kontak kepada daftar rekanan. Oh, oke. Boleh dapat poinnya? Iya, tahu. Dan daftar rekanan itu setiap tahun diperbaharui. Makanya harus ada daftar rekanan. Jadi kayak istilahnya mereka itu melis dulu nih. Betul. Jadi kalau mereka butuhnya apa, oh udah ada. Langsung dikontak. Betul. Nah kayak gitu ya. Iya. Itu kan strategi kan? Itu taktik dong. Jadi misalkan targetnya sekian miliar, saya pecah menjadi apa? Iya. Dan beberapa hal. Nah bedanya kalau kita jadi atasan, saya ngomong kepada tim manajer ngerti. Tapi ke tim yang sales bawah belum. Makanya kenapa kadang-kadang tugas yang bawahan adalah staff sales adalah hanya kami kasih taunya informasi sepotong-sepotong dulu. Karena terlalu pusing buat mereka. Yang penting jalanin aja dulu satu bagian, mereka jalanin. Nah, nanti dibagi dengan total berapa corporate yang harus dihubungi. Jadilah aktivitas. Dapat bayangan ya? Dapat. Kalau jualannya produk itu. Kalau jualannya asuransi gimana? Kalau jualannya multilevel gimana? Beda lagi cara ngitungnya. Yang pertama, tahun ini lu mau beli apa? Tahun ini, 2023. Iya. Lu punya impian apa? Atau lu mau beli, atau lu mau dapat income berapa? Atau lu mau dapat promosi apa? Kan biasanya di promosi itu kita ya, kadang-kadang kalau multilevel kan ada naik level gitu kan. Lu mau diapain gitu. Nah, itu dulu yang kita dapat di awal. Impian apa? Kalau kita mau naik promosi ke level yang mana? Kalau multilevel kan diamond gitu ya. Kalau asuransi kan jadi manager, agency director gitu ya, agency manager, apapun namanya gitu ya. Nah, itu dibuat goal dulu. Itu yang pertama. Yang kedua adalah ditanya, kenapa lo harus tercapai?
Ya dong, misalkan Vina bilang, aku mau jadi diamond coach. Gue tanya, kenapa mau jadi diamond? Kenapa ya gue mau jadi diamond? Nah, karena nggak tahu, maka gak akan pernah naik. Oke. Tapi kalau gimana juga mau ngirimkan orang tua umroh? Pertanyaan gue, kenapa lo mau umroh? Nggak tahu sih, gue ngikutin si Ai lah, anggaplah. Ya itu juga nggak benar gitu loh. Karena harus datang dari diri sendiri. Misalkan contoh, coach, tapi kalau impian gue bukan tentang orang tua gue, nggak apa-apa. Misal gue mau beli mobil, ya silakan. Tapi tugas kita adalah kena mau beli apa atau mau dapat apa, kemudian kenapa harus dapat? Alasannya kenapa harus dapat itu? Kenapa harus dapat itu? Dan biasanya target yang lu inginkan biasanya lebih besar daripada target perusahaan. Mau bukti? Mau bukti? Kita buktiin ya. Ya, coba. Kita buktiin. Apa impian kamu? Kamu pengen beli apa tahun ini 2023? Mau beli rumah. Beli rumah? Ya. Nilai? Senilai berapa sih rumah tuh biasanya 700 jutaan? Ya, anggaplah 700 juta lah ya. 700 juta ya? Iya, Nah, pertanyaan, 700 juta mau didapat dari komisi atau gaji aja? komisi. Nah, komisi. Berarti kan komisi 700 kan? Nah, pertanyaan saya, lu mau bayar cash atau cicil? Cash. 700 juta? Wah, tuh kan udah kelihatan kan? Berarti income-nya harusnya lebih besar daripada gajinya dong, betul dong? Nah, itu maksud saya. Tinggal pertanyaannya, kenapa lu harus beli rumah itu? Kalau punya rumah tadi, setelah dihitung, maka pasti target perusahaan itu menjadi kecil kan? Iya. Jadi lebih gede target impianmu. Nah, dari target rumah tersebut, misalkan tadi kamu bilang 700 juta, kamu harus bagi menjadi aktivitas. Berapa aktivitas yang lo harus lakukan untuk mendapat 700? Kebayang nggak? Aktivitasnya itu aktivitas yang gimana kan? Nah, aktivitasnya misalkan contoh dari 700, berapa? Berarti kan 700, berarti kan lo harus closing dapat komisi 700 juta dong. Kalau lo dapat komisi 700 juta, yang lo harus lakukan adalah memprospek berapa orang. Oh. Misalkan contoh 700 juta ya, kita Iya. bilang bicara 700 juta. Jadi 700 juta, berarti kan lo harus dapat komisi 700 juta nih. Nah, dari komisi 700 juta, lu harus penjualan berapa untuk mendapat komisi 700 juta? Lu harus jual berapa unit untuk dapat 700 juta? Oh, jadi diperhitungkan dulu. Nah, dari setelah itu berapa unit? Setiap unit penjualan, berapa aktivitas yang harus kamu lakukan? Aktivitas maksudnya telepon customer, meeting customer, itu kamu harus hitung. Jadilah akhirnya rencana setiap langkah untuk dapetin itu. Oh, oke. Jadi dihitung dulu, baru kita aktivitasnya apa aja nih buat mencapai si aktivitas. Betul. Seperti itu. Jadi aktivitas apa yang akan kita lakukan di setiap waktunya. Nah, itu cara ngitungnya. Oke. Dari situ, barulah kita jadi tahu bagaimana cara untuk strategi untuk mencapai target. Kalau sales pada dasarnya simpel sih. Yang paling berat adalah para manajer atau GM, karena dia harus bikin planning gimana lu nggak boleh gagal. Dia nggak boleh membuat lu gagal. Makanya kenapa bagian yang penting adalah sebenarnya bukan hanya sales, tapi bagian marketing atau bagian promosi yang membuat bagaimana copywriting, bagaimana yang membuat menarik, kenapa harus begini, kenapa harus begitu. Jadi kalau ditanya, itu juga yang saya lakukan sih. Kayak tadi malam pun saya tidur malam cuman karena ngobrol, telepon teman saya tanya, diskusi. Bagaimana pandangan dia, saya butuh pendapatnya dia kasih pandangan pagi ini, makanya saya punya banyak ide. Oke. Itulah bisnis. Sebelum Anda lanjut nonton video ini, silakan Anda subscribe, like, dan share kepada teman-teman Anda sehingga channel ini bisa bertumbuh. Ketika berbicara bisnis. Nah, terus kalau misalnya untuk salesnya sendiri nih, Coach, biasanya kan ada nih, gimana caranya tadi udah dikasih aktivitasnya apa, gimana caranya nih biar pas akhir tahun tuh nggak kejar-kejaran target? Jawabannya adalah kita harus setiap bulan dibagi target tersebut menjadi tiap bulan. Dibagi menjadi tiap bulan, nah di tiap bulan itu dia memonitor dirinya sendiri nggak? Jadi bisa aja atasannya memonitor, atau dirinya sendiri yang memonitor dia pencapaiannya apa enggak. Nah, dengan lu memonitor pencapaian tersebut, lu jadi tahu, oh gue udah nyampe segini, oh gue udah nyampe segini, oh gue udah nyampe segini. Itu targetnya seperti itu. Memang kalau dalam sebuah bisnis kan ada dua konsep nih, either kita dapatnya low ticket, harga murah, atau high ticket, harga mahal. Jualannya sama-sama susah. Low ticket sama high ticket, jualannya sama-sama susah. Cuma yang membedakan kalau low ticket lu harus mainnya banyak, kalau high ticket mainnya dikit.
Iya. Itu gambarannya. Oke, Coach. Cukup? Cukup. Oke, kalau gitu. So, kamu mau bagi ebook kayaknya? Ya, ini aku punya ebook nih, Coach. Jadi aku punya 3 formula untuk mengatasi keberatan dan itu akan Vina kasih nih secara free nih. Caranya tinggal klik aja nih link di deskripsi atau di komen pertama, lalu masukin nomor telepon, nama, dan email, langsung deh dikirim. Dan itu free loh, teman-teman. Nah, nanti jadi teman-teman gampang ya. Jadi ditaruh di dalam deskripsi atau di caption yang pertama. Dan juga kalau mau ikut pelatihan kita, juga di dalam video kita ada jadwal-jadwal pelatihan-pelatihan. Dan Ya. nanti bisa kontak ke Vina langsung. Ya. So, kalau mau ngundang ke kami, bisa masuk ke corporaconsulting.com. Nanti bisa mengetahui jadwal-jadwal pelatihan kami juga. Betul. Apalagi kalau udah ngisi data, Vina pasti kasih tahu ya Iya dong. pelatihan-pelatihannya. Dan juga kita punya sekolah sales, namanya Sales University. Sekolah sales selama 1 tahun bersama Corpora Consulting. Iya, Itu aja. So, saya Coach Antoni Sarfian Saya Vina. mengucap banyak terima kasih, sukses buat Anda, dan sampai jumpa. Salam performance.